Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal yaitu mengenai kemampuan manajerial. Soal tes P3K tahun 2021. Berhubung untuk seleksi tes P3K sendiri sudah semakin hari semakin dekat teman-teman, yuk kita semua sama-sama memperbanyak latihan soal. Yang insya Allah channel ini akan selalu menyuguhkan soal-soal terupdate lainnya untuk kita bahas bersama di sini teman-teman. Kita bisa belajar bersama, karena saya sendiri juga masih belajar teman-teman. Baik, lanjut pada soal yang pertama, yaitu bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, untuk jawaban dari soal yang pertama ini yaitu C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Nah, jawabannya di sini adalah A, yaitu saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 2 ini. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagai tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Nah, di sini jawabannya adalah A, yaitu saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ini untuk jawaban dari soal yang nomor 3 ini, teman-teman. Untuk mengulangi kembali ya teman-teman, bisa di pause dulu ya videonya untuk memperjelas di sini apa yang saya bacakan. Oke, lanjut pada soal berikutnya, itu soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, untuk jawabannya di sini adalah B, yaitu saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Nah, untuk jawabannya di sini adalah A, yaitu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Oke, lanjut pada soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting, tapi bukan yang utama.
C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Nah, di sini jawabannya adalah E, yaitu penting tapi yang utama adalah target. Lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Dan jawabannya di sini adalah D, yaitu masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, itu untuk jawaban dari soal nomor 7, teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya di luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, ya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Dan untuk jawaban dari soal ini adalah A, yaitu saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang minta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu minta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan jawaban di sini adalah B, teman-teman. Yaitu jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang tercapai target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Dan jawaban di sini adalah D, yaitu mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Lanjut pada soal berikutnya. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Dan jawaban di sini adalah B, yaitu jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nomor 12. Apakah yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Tidak perlu dibicarakan karena saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar.
C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Dan jawaban di sini adalah A, yaitu saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Dan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar presentasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Nah, jawaban di sini adalah A, yaitu saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Lanjut soal nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, di sini jawabannya adalah D, yaitu menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, ini untuk jawaban dari soal nomor 14. Baik, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut. A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas karena dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas karena kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Nah, jawabannya di sini adalah D, yaitu menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ini untuk jawaban sendiri ya teman-teman. Jawabannya lanjut pada soal berikutnya, yaitu prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Nah, di sini jawabannya adalah E, yaitu melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Lanjut pada soal berikutnya. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Nah, di sini jawabannya adalah B, yaitu senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Lanjut pada soal berikutnya. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk mendiskusikan dan mencarikan solusi.
D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Nah, di sini jawabannya adalah D, yaitu meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Lanjut. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, di sini jawabannya adalah E, yaitu mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama-sama serta mengevaluasi secara rutin. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan kegiatan klien tersebut kepada atasan. D. Meminta alasan untuk menambahkan pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta alasan untuk menambahkan pegawai tersebut. Nah, di sini jawabannya adalah B, yaitu bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Baik teman-teman, itu saja mungkin pembahasan soal dari saya. Nanti untuk lebih lengkapnya saya akan berikan link di deskripsi ya teman-teman, untuk bisa teman-teman download soal ini dan bisa dipelajari sendiri teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya.